Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa dengan channel YouTube Mes Mes yang insya Allah menyajikan video-video tentang sejarah-sejarah puyang-puyang dan asal-usul marga-marga di Sumatera Selatan, serta video-video hiburan lainnya. Oke, pada video kali ini saya akan menyajikan tempat-tempat tertua sejarah peradaban masyarakat Sumatera Selatan yang ternyata sudah dihuni umat manusia pada awal Tarik Masehi dan abad keempat Masehi. Demikian penelusurannya. Nek urang panen bebuah pao. Beberapa daerah di wilayah Sumatera Selatan ini ternyata sudah dihuni umat manusia pada awal Tarik Masehi dan abad keempat Masehi. Tempat-tempat tersebut diketahui setelah dilakukan penelitian dan penggalian arkeologi. Berikut ini adalah tempat-tempat tertua peradaban umat manusia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau ma ini rasa pikiran. Situs megalitikum tinggi hari berlokasi di sekitar Bukit Barisan dan secara administratif terletak di Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat. Situs megalitikum tinggi hari lebih populer dengan megalit Pasema. Terdapat 1027 tinggalan dari era megalitikum yang tersebar di 41 situs. Sebagai wilayah tertua, Lahat merupakan daerah terkaya dalam hal tinggalan bersejarah di Sumatera Selatan. Lahat memiliki setidaknya 20 daerah megalitikum yang memiliki temuan situs megalitikum yang kaya. Para arkeolog percaya bahwa daerah Pasema yang berlokasi di Lahat dan Pagar Alam merupakan tempat yang telah dihuni oleh manusia sekurangnya 2500 tahun yang lalu. Bermacam situs prehistorik seperti arca, kuburan batu, rumah batu, dolmen, ukiran batu, batu datar maupun lumpang batu. Di tahun 2019, Balai Arkeologi Sumatera Selatan melakukan penelitian tata ruang pemukiman megalitik di situs-situs arkeologi Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, yang dipimpin oleh Kristantina Indiastuti. Adapun desa-desa yang menjadi objek penelitian adalah Desa Kota Raya Lembak, Pajar Bulan, Sumur, Talang Pagar Agung, Benua Raja, Talang Padang Tinggi, dan Pulau Panggung. Dari hasil penelitian ini memperoleh data tentang adanya sebaran megalitik serta tempat upacaranya. Sekitar halaman yang terberderet memanjang yang terletak di bagian tengah dan di deretan belakang hunian permukiman mereka. Di halaman terdiri dari berbagai sarana seperti arca megalitik, dolmen, batu datar, batu tetralit, bilik batu, batu gelang, batu berelief, sedangkan batu lesung dan batu lumpang terletak agak di sisi luar dari sebaran megalitik yang lainnya. Situs megalitik yang ada di Kabupaten Lahat adalah situs Tinggi Hari di Desa Tinggi Hari, situs Muara 2, dan situs Batu Tigas di Kecamatan Gumai Ulu. Situs Batu Tatahan di Desa Air Puar, situs Batu Kerbau, dan Batu Tiang di Desa Gramat, Kecamatan Mula Ulu. Juga dua situs megalitik di Kota Pagar Alam, yaitu situs Belumai dan Tegur Wangi. Seperti yang telah diketahui bahwa pada arca-arca megalitik Pasema yang berada di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam,
merupakan hasil pahatan dalam bentuk tokoh manusia atau binatang atau keduanya. Arca megalitik di Pasema mempunyai ciri khas yang tidak ditemukan pada arca megalitik yang lain di Indonesia bahkan di dunia. Arca megalitik terdiri dari arca manusia dalam bentuk butu, yaitu dibahatkan dengan susunan anatomi lengkap yang terdiri dari kepala, leher, badan, tangan, kaki, dan bagian lainnya, serta perhiasan seperti kalung, gelang, topi, nekara, dan pedang. Ada arca yang menggambarkan binatang seperti harimau, kerbau, babi, dan gajah. Juga ada arca yang menggambarkan bentuk manusia bersama binatang seperti arca manusia menggapit kerbau, arca manusia menunggang gajah, dan arca manusia dicengkram harimau. Manusia prasejarah yang berkembang di Kabupaten Lahat telah mengenal peradaban seperti aksesoris anting, kalung, gelang tangan, gelang kaki, topi, baju, jubah, pedang, nekara, dan alat pertanian. Kalau ma ini rasa dipandang. Secara administratif, situs prasejarah Muara Payang terletak di Desa Muara Payang, Kecamatan Jarai, Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Situs Muara Payang salah satu situs pemukiman prasejarah yang dibuktikan dengan adanya tinggalan-tinggalan arkeologi berupa pecahan periuk tanah, kendi tanah, fragmen keramik asing, tempayan kubur, kerangka manusia, alat-alat batu, bangunan megalitik, benteng tanah, makam poyang, dan lain-lainnya. Lokasi tinggalan megalitik yang terletak pada hamparan lahan persawahan, yaitu berupa beberapa susun teralit, dolmen, kursi batu, dan batu monolit. Orientasi komplek pemujaan mengarah ke bagian tenggara dan barat daya yang menghadap ke arah Gunung Dempo dan Bukit Ciprabu Menang. Lokasi penguburan prasejarah situs Muara Payang dalam bentuk tempayan kubur ditemukan di lahan persawahan. Dalam melakukan tradisi penguburan, masyarakat prasejarah Muara Payang melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan itu dimulai dari tahap persiapan, seperti pembuatan tempayan besar yang tentunya memerlukan tenaga kerja terampil dan biaya besar. Selanjutnya, masa upacara penguburan sampai pada akhir prosesi penguburan memerlukan perencanaan yang dapat dilakukan oleh seorang raja yang berwibawa dan kaya. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat benteng tanah yang merupakan benteng pertahanan yang dibuat dari tanah liat dan batu-batu kerikil. Ukuran benteng tersebut tinggi 250 cm dan lebar 160 cm, dan benteng dikelilingi parit dengan lebar 200 cm dalam 90 cm. Lokasi benteng tanah tersebut diapit oleh Sungai Lintang, Sungai Kuru, dan Bukit Prabu Menang. Pintu masuknya berada di bagian selatan. Diperkirakan telah ada masyarakat atau hunian manusia pada awal-awal Masehi yang telah mempunyai peradaban tinggi. Peran sentral pemimpin dalam komunitas masyarakat pendukung kebudayaan megalitik Muara Payang menjadikan kehidupan masyarakat menjadi tertata. Pembagian tugas dan wewenang dalam masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tertatanya pemukiman mereka sebagaimana tampak dari keletakan situs-situs menurut fungsinya.
seperti situs pemujaan, situs hunian, dan situs penguburan. Kalau mah ini rasa dipandang, Situs peradaban kuno ini berlokasi di Desa Muara Betung dan Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lintang, Empat Lawang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Palembang pada tahun 1997 dan sampai dengan tahun 1999, telah berhasil menemukan sejumlah artefak, ekopak, dan fitur. Artefak yang berhasil digali adalah tempayan kubur, pecahan keramik lokal dan asing, alat-alat batu, alat-alat tulang, alat-alat logam, manik-manik, kendi tanah, periuk, wadah berkaki, dan mata uang Cina. Sementara ekopak yang berhasil ditemukan berupa rangka manusia, gigi manusia dan hewan, tulang-tulang binatang, kerang, dan moluska. Sejak penelitian tahun 1997 telah berhasil ditemukan 19 tempayan kubur, terdiri dari 14 tempayan sepasang, bagian wadah dan penutup, serta 5 buah tempayan tunggal. Salah satu ciri dari tempayan Muara Betung dan Kunduran Ulu Musi ini adalah adanya hiasan geometris berupa garis sejajar di bagian tepiannya yang dihasilkan dengan teknik tekan. Pada bagian tepian wadah bawah terlihat adanya lubang dengan diameter 5 mm yang kemungkinan digunakan untuk tali pengikat antara penutup dengan wadahnya. Selain tempayan kubur juga ditemukan benda-benda tembikar baik dalam keadaan utuh maupun pecahan. 2 buah tembikar yang ditemukan adalah botol dan wadah berkaki. Botol tanah yang ditemukan berukuran tinggi 19,8 cm, diameter bagian mulut 3,3 cm, dan diameter bagian kaki 8,4 cm, serta tebal tepian 0,3 cm. Botol ini berwarna hitam tanpa hiasan. Sedangkan wadah berkaki yang mirip piala mempunyai kaki dan pada bahunya terdapat 2 buah kupingan yang berlubang di bagian tengahnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada temuan galian disimpulkan bahwa telah ada hunian manusia pada zaman prasejarah dengan masyarakatnya yang sudah mengenal stratifikasi sosial yang dapat dilihat dari bekal kubur yang berbeda-beda dan juga ada yang di dalamnya bekal kubur yang berbeda-beda dan juga ada yang di dalam tempayan dan ada yang di luar tempayan. Serta telah terbentuknya tatanan masyarakat dengan fungsi masing-masing seperti kelompok rohaniawan, kelompok pengrajin, pemerintahan, dan masyarakat biasa. Kemajuan masyarakat pemikiran ini tidak hanya pada zaman prasejarah tetapi berlanjut pada masa Sriwijaya dengan ditemukannya keramik-keramik buatan Cina dan mata uang Cina diperkirakan pada abad ke-11 sampai dengan 14 Masehi. le urang panan berbuah pau, le urang panan berbuah pau. Kalau mah ini rasa. Penelitian situs Karanganyar Kota Palembang yang dilaksanakan tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 telah menyelamatkan sebanyak 6.488 buah temuan arkeologi dengan berat sekitar 2.108
Penelitian situs Karanganyar Kota Palembang yang dilaksanakan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 telah menyelamatkan sebanyak 6.488 buah temuan arkeologi dengan berat 200.868 gram yang terdiri dari ketembikar, keramik, batu, fragmen logam, kayu, fosil, tulang, bahan gelas, damar, manik-manik, dan ijuk. Diperkirakan barang-barang tersebut diproduksi sendiri oleh masyarakat lokal pada tahun-tahun permulaan Kerajaan Sriwijaya pada abad keempat Masehi. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya atau sebelumnya dikenal dengan nama Situs Karanganyar adalah taman purbakala bekas kawasan pemukiman dan taman yang dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepi utara Sungai Musi, Kota Palembang. Di kawasan ini ditemukan jaringan kanal, parit, dan kolam yang disusun rapi dan teratur, yang memastikan bahwa kawasan ini adalah buatan manusia, sehingga dipercaya bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya di Palembang terletak di situs ini. Di kawasan ini juga ditemukan banyak peninggalan-peninggalan purbakala yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat pemukiman dan pusat aktivitas manusia. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya terletak di sebelah barat daya pusat kota Palembang. Situs ini membentuk poros yang menghubungkan Bukit Seguntang dan tepian Sungai Musi. Secara administratif, situs Karanganyar terletak di Jalan Sakyakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Terletak pada dataran Aulipal, pada miadar Sungai Musi berhadapan dengan pertemuan Sungai Musi dengan Sungai Ogan dan Keramasan. Belahan utara Sungai Musi sudah sejak lama diketahui sebagai lokasi sejumlah situs arkeologi yang berasal dari abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Di antaranya adalah situs Kambang Unglen, Padang Kapas, Ladang Sirap, dan Bukit Seguntang yang terletak di dekat dengan situs Karanganyar. Situs Karanganyar terbagi atas 3 subsitus, yaitu subsitus Karanganyar 1, 2, dan 3. Yang terbesar adalah subsitus Karanganyar 1 berupa sebuah kolam berdena 4 persegi panjang membujur arah utara selatan berukuran 623 x 325 meter. Di tengah kolam ini terdapat 2 pulau, yaitu Pulau Nangka dan Pulau Cempaka. Pulau Nangka berukuran 462 x 325 meter, sedangkan Pulau Cempaka berukuran 40 x 40 meter. Pulau Nangka dikelilingi parit-parit berukuran 15 x 11.090 meter. Subsitus Karanganyar 2 terletak di sebelah barat daya kolam 1 dan merupakan kolam kecil. Di tengahnya terdapat pulau kecil berdena bujur sangkar dengan ukuran 40 x 40 meter. Subsitus Karanganyar 3 berada di sebelah timur subsitus Karanganyar 1 dengan dena bujur sangkar berukuran 60 x 60 meter. Ketiga subsitus tersebut dihubungkan oleh parit yang berjumlah 7 buah. Parit 1 merupakan parit terpanjang, yaitu 3 km dengan lebar 25-30 meter. Parit ini oleh penduduk setempat dinamai parit Suak Bujang. Sejajar dengan parit 1 terdapat parit 2 dengan panjang 1,6 km. Parit ini terletak di sebelah selatan subsitus Karanganyar 1 dan 3. Ujung parit ini berasal dari subsitus Karanganyar 2, sedangkan ujung timurnya bermuara di Sungai Musi. Parit 1 dan parit 2 dihubungkan dengan parit 3 yang terletak di antara subsitus 1 dan 3.
Panjang parit 3 sekitar 700 meter membujur utara selatan. Masih ada parit lain yang sejajar dengan parit 3, yaitu parit 4 dan 5, yang terletak di sebelah barat subsitus 1. Ujung selatan parit 4 dan 5 berakhir di parit 2. Dari parit 2 terdapat 2 buah parit yang ujung selatannya bermuara di Sungai Musi, yaitu parit 6 dan 7. Di lokasi ini yang dipercaya sebagai sisa taman kerajaan semasa Sriwijaya. Ini dijumpai artefak yang menempatkan aktivitas keseharian masyarakat, seperti manik-manik, struktur batu bata, damar, tali, ijuk, keramik, dan sisa perahu. Temuan-temuan tersebut diperoleh saat pembangunan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya maupun melalui kegiatan penyelamatan temuan di sekitar kawasan ini. Rekonstruksi atas fragmen keramik yang banyak ditemukan memperlihatkan adanya penggunaan tempayan, guci, buli-buli, mangkuk, dan piring. Sedangkan berdasarkan rekonstruksi dari sisa gerabah menunjukkan pemanfaatan berbagai bentuk tungku atau anglo, kendi, periuk, tempayan, pasu, dan bahkan genteng. Kumpulan temuan-temuan ini menunjukkan betapa padatnya aktivitas keseharian masyarakat yang hidup di kawasan ini pada masa lalu. Situs ini utamanya menampilkan struktur bangunan air berupa kolam, pulau buatan, dan parit yang keberadaannya menjadi bukti kehadiran manusia yang menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Diperkirakan penduduk yang dulu menghuni kawasan Karanganyar menggali kanal atau parit seperti parit Siap Bujang, baik untuk saluran drainase tata air penangkalan banjir maupun sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah pedalaman situs dengan Sungai Musi. Pada tahun 1985 dilakukan penggalian arkeologi dan berlanjut pada tahun 1989. Dari penggalian ini ditemukan banyak temuan pecahan tembikar, keramik, manik-manik, dan struktur bata. Berdasarkan hasil analisis keramik Cina yang ditemukan di kawasan ini berasal dari dinasti Tang pada abad ke-7 sampai 10 Masehi, dinasti Song abad ke-10 sampai 12 Masehi, dan dinasti Yuan pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Serta dinasti Qing pada abad ke-17 sampai 19 Masehi, yang umumnya terdiri dari tempayan, buli-buli, pasu, mangkuk, dan piring. Sedangkan penggalian yang dilakukan di Pulau Cempaka berhasil mendapatkan kembali sisa bangunan berupa struktur bata pada kedalaman 30 cm dengan orientasi timur-barat. Selain jejaring kanal, kolam, dan struktur bata, di situs ini tidak ditemukan bekas peninggalan bangunan candi atau bekas istana yang signifikan. Hal ini berbeda dengan situs Muaru Jambi yang memiliki peninggalan berupa bangunan candi berbahan bata merah. Para ahli arkeologi berpendapat bahwa sedikitnya temuan bangunan karena lokasi situs ini, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang berada di tepian sungai dan hutan lebat di Sumatera. Karena tidak terdapat gunung berapi yang menyimpan batu, bangunan peribadatan, istana, dan rumah-rumah penduduk dibuat dari kayu atau bahan bata. Akibatnya bangunan cepat rusak hanya dalam hitungan paling lama 200 tahun. Ditambah lagi dengan tingginya tingkat kelembapan serta kemungkinan banjir rutin dan luapan Sungai Musi di dekatnya, yang dengan mudah dapat merusak bangunan kayu dan bata tersebut. Pikiran kalau ini rasa pikiran le orang
Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1978, banyak ditemukan benda-benda purbakala di lapangan sepak bola dan halaman gedung Sekolah Dasar Negeri Sentang, Kecamatan Bayung Lencir, Musi, Banyuasin. Salah satu benda yang masih utuh adalah guci kuno yang berisi tengkorak manusia dan kendi keramik berukuran 28 cm dan diameter badan 20 cm dan diameter mulut kendi adalah 3,5 cm. Pada bagian leher kendi terdapat hiasan berupa kelopak bunga. Berdasarkan penelitian bahan dan glansir dari kendi keramik tersebut, kemungkinan kendi tersebut dibuat pada abad ke-6 sampai 7 Masehi. Selain itu, penduduk dusun Sentang juga menemukan perahu atau pinis beserta tali ijuk yang terbenam di aliran Sungai Sentang. Kemudian Bapak Japarno menemukan mangkuk keramik berwarna hijau kekuningan dengan diameter 13 cm, diameter kaki mangkuk 6,3 cm dan tebal 0,3 cm dan tingginya 4 cm. Dari bahan dan pewarnaannya diperkirakan dari abad ke-13 sampai 14 Masehi. Adanya situs arkeologi di Dusun Sentang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi, Banyuasin ini menunjukkan bahwa tempat ini dulunya pernah menjadi tempat penguburan tradisi prasejarah dan hunian masyarakat kuno setidaknya sejak awal Masehi. Sisa-sisa pemukiman prasejarah abad ke-4 Masehi juga ditemukan di kawasan sungai kecil yang menghubungkan Sungai Lalan dan Sungai Sembilang. Ditemukannya ribuan pecahan tembikar dan alat-alat seperti wadah, yaitu guci, tempayan, jambangan, buyung, mangkuk cawan, kendi, dan buli-buli yang bahan-bahannya dari tanah liat dan pasir yang dibuat sendiri oleh komunitas masyarakat pada zaman Praswijaya abad ke-4 Masehi. Kemudian ditemukannya sebuah kemudi perahu dari kayu keras dan berat di kawasan Karangagung Tengah yang panjangnya 287 cm yang diperkirakan abad ke-4 Masehi ini, sehingga menimbulkan dugaan bahwa cikal bakal perahu kajang atau perahu kayu agung berasal dari daerah ini. Dan melarat jauh, le urang badan melarat jauh. Candi Tingkit mulai dikenal sebagai salah satu situs arkeologi pada tahun 1981 ketika ditemukannya sebuah arca Buddha dari batu andesit yang sekarang disimpan di Museum Bala Putra Dewa, Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Pada mulanya penelitian arkeologi yang dilakukan berupa survei dan pengamatan arca Buddha. Satyawati Sulaiman di dalam artikelnya menyebutkan bahwa arca dibuat menurut aturan atau kelaziman pahatan arca pra-Angkor, yaitu pada abad ke-6 sampai 7 Masehi, atau Dwarawati pada abad ke-6 sampai 9 Masehi. Namun penggambaran senyum bibir arca tersebut tidak selebar arca-arca dari Kamboja, Thailand, ataupun langgam Dwarawati, sehingga dapat dipastikan bahwa arca tersebut merupakan buatan setempat. Menurut McKinnon 1984, arca Buddha tersebut dipahat dengan langgam Gupta. Setelah dilakukan ekspansi pada tahun 1998 oleh tim dari kantor Balai Arkeologi Palembang,
maka diketahui bahwa situs tersebut telah mengalami kerusakan yang berat. Bangunan yang ditemukan hanya berupa pondasi dan anak tangga. Berdasarkan bentuk profil pelipit pondasi, arah hadap candi dan hasil penanggalan arca diduga Candi Tingkip berasal dari abad ke-8 Masehi. Pada tahun 1993, lokasi temuan arca Buddha diteliti oleh Bambang Budi Utomo. Pada laporan penelitiannya menyebutkan peninggalannya dengan nama Candi Tingkip, sedangkan lokasinya dengan nama situs Tingkip. Pada tahun 1994 dilakukan pendataan terhadap keperbakalaan di Kabupaten Musirawas oleh SPSP Jambi, yang salah satunya adalah situs Candi Tingkip. Di situs tersebut ditemukan sebuah gundukan tanah setinggi 0,5 meter dari permukaan tanah dengan ukuran 7 x 7 meter dan di sekitarnya bertebaran bata-bata di semak-semak yang relatif rimbun di kawasan perkebunan karet. Pengukuran pada batu yang masih utuh adalah 33,5 x 16 x 7 cm. Pada tahun 1998 dilakukan ekskavasi oleh tim dari Balai Palembang dengan membuka 7 buah kotak. Pada 4 buah kotak ekskavasi ditemukan struktur bata. Penemuan struktur bata tersebut memperkuat dugaan bahwa lokasi itu merupakan candi. Lapisan batanya berjumlah 15 lapis. Dari struktur bata yang ditemukan diperkirakan bagian sisi barat dan timur berjarak 7,60 meter. Sementara sisi lainnya belum diketahui dengan pasti. Namun demikian dapat diperkirakan bahwa candi berdena bujur sangkar. Temuan bagian tangga Candi Tingkip memberikan dugaan arah hadapnya ke 80 derajat. Susunan bangunan yang tersisa adalah bagian dari tangga dan kaki candi. Letak tangga berada di sisi sebelah timur berukuran 1,5 x 1,5 meter. Dengan ditemukannya tangga di sebelah timur sehingga dapat dipastikan bahwa arah hadap candi adalah timur. Sedangkan kaki candi berdena bujur sangkar berukuran 7 x 7 meter. Lapisan bata yang terdapat di bagian kaki berjumlah 15 lapis. Susunan lapisan bata yang terdapat di Candi Tingkip mencapai ketinggian 105 cm. Ujo lapau semude bau. Situs Candi Bingin Jungut letaknya di sisi sebelah timur Sungai Musi pada sebidang tanah datar di Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelini, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Situs ini untuk kali pertama dilaporkan oleh Sikter pada 1937 dalam bukunya yang berjudul The Archaeology of Hindu Sumatra. Selanjutnya ia menyebutkan dari situs tersebut ditemukan arca Avalokiteswara yang bertangan 4 yang kini disimpan di Museum Nasional dan arca yang Buddha yang belum selesai yang kini disimpan di Museum Bala Putradewa Palembang. Membentang di sebelah utara menuju ke arah tenggara terdapat tanggul tanah yang berukuran tinggi sekitar 2 meter. Di sebelah tenggara tanggul tanah itu membelok ke arah selatan dan dari selatan tanggul tanah tersebut terus ke arah barat. Panjang seluruh tanggul tanah tersebut sekitar 700 meter. Di sebelah barat pada jarak sekitar 50 meter mengalir Sungai Musi yang ke arah alirannya menuju arah utara. Pada sisi tebing Sungai Musi cukup curam dengan ketinggian sekitar 20 meter menuju arah barat daya. Pada jarak sekitar 200 meter terdapat Sungai Tapi yang bermuara di Sungai Musi.
Arca Awalokiteswara yang bertangan 4 digambarkan dalam posisi berdiri dengan ukuran tinggi 192 cm dan memakai mahkota dengan hiasan Buddha Amitabha. Di bagian punggungnya terdapat tulisan yang berbunyi dan Acaya Sutta. Arca tersebut adalah arca Mahayana yang dibuat di tempat setelah keluarga Sailendra berkuasa di Jawa pada abad ke-7 dan 9 Masehi. Jadi berdasarkan bentuk tulisannya berasal dari sekitar abad ke-8 Masehi. Arca Buddha yang belum selesai digambarkan dalam posisi tapak tangan kanan diarahkan ke depan, sedangkan tangan kiri tertutup jubah. Bagian bawah arca belum selesai dikerjakan. Arca Buddha itu termasuk Buddha Mahayana yang dibuat di tempat dan mungkin telah ada ketika Ising bermukim di Sriwijaya. Pada tahun 1997 dan 1998, Balai Arkeologi Palembang mengadakan penelitian arkeologi di situs ini. Dari penelitiannya yang dilakukan, tim berhasil menemukan struktur fondasi bangunan bata. Namun karena totak yang digali tidak banyak atau mungkin keadaan struktur telah rusak, maka bentuk dan ukuran dana bangunan belum dapat diketahui. Lepas dari keadaan situs yang telah rusak, di daerah tersebut pada masa lampau terdapat sekelompok masyarakat yang beragama Buddha pada sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi. Ucok lapau semude pau, ucok lapadi dibuat jarang. Candi Lesung Batu berada di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Musirawas Utara. Candi itu merupakan tempat ibadah umat Hindu yang dibangun sekitar abad ke-10 Masehi atau sesama dengan Kerajaan Sriwijaya. Lesung Batu pertama kali diteliti oleh tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1990. Salah satu temuan tim itu adalah bangunan yoni yang kerap diasosiasikan dengan bentuk alat reproduksi perempuan. Pada tahun 2013, tim Balai Arkeologi Palembang melakukan ekskavasi di situs itu dan berhasil menemukan fondasi bangunan candi yang terbuat dari batu bata. Fondasi itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 meter kali 10 meter. Dan di bagian tengah fondasi itu terdapat ruangan terbuka dengan ukuran 2,7 meter kali 2,9 meter. Di sisi timur candi terdapat sisa-sisa bangunan tangga sehingga diketahui candi tersebut memiliki pintu di bagian timur. Penelitian itu juga menemukan struktur bata napal sejenis batu lempung yang mengandung kapur yang berjarak 4 meter sebelah tenggara fondasi candi. Struktur batu napal itu diduga sebagai sisa sebuah bangunan. Mulai 6 Februari 2014, tim Balai Arkeologi Palembang yang dipimpin Sondang kembali melakukan ekskavasi di Lesung Batu. Hasilnya, tim menemukan sebaran batu-batu napal dan batu kerakil yang berjarak 40 meter sebelah selatan candi. Dia menambahkan bebatuan itu diduga merupakan sisa fondasi sebuah bangunan. Dugaan itu diperkuat oleh keberadaan batu-batu kerikil yang bisa digunakan untuk memadatkan tanah dan memperkokoh bangunan di atasnya. Sisa bangunan lain ditemukan berjarak 400 meter sebelah barat daya fondasi candi.
Di lokasi itu, tim menemukan balok-balok batu napal dalam posisi berbaris dari utara ke selatan. Beberapa balok batu itu memiliki lubang persegi 4 di bagian tengah. Lubang itu diduga sebagai alas tiang kayu. Pucuk lapadi dibuat jarang. Temo nak balik rumahku jauh. Bajuku basah ditimpa hujan. Komplek Percandian Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali ini merupakan sarana peribadatan bagi umat Hindu. Khususnya pada Candi Bumi Ayu 1 dan 2, 1, 2, dan 3 dilaksanakan upacara keagamaan. Sedangkan bangunan lainnya, yaitu bangunan 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, merupakan bangunan pendukung dalam komplek Percandian Bumi Ayu. Candi Bumi Ayu 1 diperkirakan yang pertama dibangun memiliki hiasan pelipit Kumuda, Mistar, dan Padma. Profil semacam ini banyak ditemukan pada candi-candi di Jawa Tengah pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Penggambaran arca-arca yaitu terbuat dari batu tupa atau batu putih seperti arca Siwa Mahadewa, Asgastya dengan postur badan agak kebulat-bulatan, hiasan rambut ikal yang dipilih terjuntai ke atas bahu mirip dengan arca-arca dari Candi Prambanan dan Pausan Lor di Jawa Tengah. Mengingat pada abad ke-7 Masehi telah berdiri Kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Buddha, maka ada dua kemungkinan pendirian Candi Bumi Ayu Hindu di Kecamatan Tanah Abang ini. Kemungkinan pertama adalah pengungsian penganut agama Hindu dari Kerajaan Sriwijaya Palembang. Karena adanya agama Hindu ini pastinya dari perdagangan jalur laut di Palembang. Karena candi ini satu-satunya candi agama Hindu di Provinsi Sumatera Selatan. Kemungkinan kedua, candi ini dibangun untuk memperkuat hegemoni kerajaan-kerajaan Jawa di Sumatera. Karena pada bangunan Candi 1 dan 2 bercorak Candi Jawa Tengah, sedangkan pada bangunan Candi 3 bercorak Candi Jawa Timur, Kerajaan Singosari. Berdasarkan arca-arcanya, bangunan Candi 3 dibangun pada abad ke-11 Masehi.